Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alif dengan NIM 200 222 dari AP Reguler 2. Dan video ini yaitu video mengenai final test mata kuliah birokrasi Indonesia dengan konsep tanya jawab yang terdiri dari 3 jawaban. 3 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 3 dasar hukum reformasi birokrasi. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2005. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Reformasi Birokrasi 2020 sampai 2024. Pertanyaan kedua, bagaimana implementasi birokrasi di kampus UMSI? Berikan contohnya. Implementasi birokrasi di kampus UMSI atau Universitas Muhammadiyah Sinjai dapat mencakup yang pertama, penyederhanaan proses administrasi. Kampus UMSI dapat melakukan evaluasi terhadap proses administrasi yang ada, kemudian melakukan penyederhanaan untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, misalnya mempercepat proses pendaftaran mahasiswa baru dengan mengadopsi sistem pendaftaran online yang efisien dan mengurangi persyaratan yang tidak perlu. Yang kedua, digitalisasi pelayanan. Kampus UMSI dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa, misalnya dengan mengembangkan sistem manajemen informasi kampus yang terintegrasi. Mahasiswa dapat mengakses informasi terkait jadwal kuliah, penilaian, dan administrasi secara online. Ketiga, peningkatan transparansi dan partisipasi. Kampus UMSI dapat meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kebijakan dan prosedur administrasi. Selain itu, melibatkan mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan dengan membentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa atau mengadakan forum diskusi dan konsultasi publik terkait kebijakan administrasi kampus. Keempat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kampus UMSI dapat memberikan pelatihan dan pengembangan kepada staf administrasi untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas-tugas birokrasi. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan internal atau melibatkan tenaga ahli dari luar kampus. Dan yang kelima, menerapkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Kampus UMSI dapat mengadopsi siklus evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses administrasi, melakukan pengumpulan umpan balik dari mahasiswa dan staf secara rutin untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu, sebagai mahasiswa, generasi masa depan, ide apa yang Anda berikan untuk reformasi birokrasi yang lebih baik? Saya sebagai mahasiswa dan generasi masa depan memiliki beberapa ide untuk reformasi birokrasi yang lebih baik. Yang pertama itu digitalisasi dan otomatisasi. Manfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan proses manual yang memakan waktu dan memungkinkan adanya kesalahan. Yang kedua, peningkatan transparansi dan partisipasi publik. Mendorong birokrasi yang lebih terbuka dan transparansi dengan memberikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Memberikan pelatihan dan pengembangan yang kontinu bagi pegawai birokrasi agar memiliki kompetensi yang diperlukan. Yang keempat, penghapusan birokrasi yang tidak efektif. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap proses dan aturan birokrasi yang tidak efektif atau tidak diperlukan. Yang kelima, kolaborasi antar lembaga. Mendorong kerjasama antar lembaga pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dalam upaya meningkatkan kualitas birokrasi. Dalam konteks kampus, dapat mengadakan program pertukaran pegawai antar universitas dan instansi pemerintah untuk meningkatkan pemahaman. Yang keenam, penggunaan data dan analitik. Manfaatkan big data dan analitik untuk mengidentifikasi pola memprediksi kebutuhan dan mengoptimalkan pengambilan keputusan dalam konteks birokrasi. Mungkin itu bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.